Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil praktikum kimia analisis terapan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Baik Gofiro Kamila. Saya Sisilia Arnelita Dimatnusa. Saya Emrafis Sabuna. Saya Imelda Ratnadiwi. Saya Yuni Kurniawati. Saya Putri Amus Asmi. Berikut pemaparannya. Saya akan memaparkan acara 1 yang berjudul ekstraksi minyak atsiri dari jeruk nipis dengan menggunakan metode destilasi uap dan GCMS. Jadi tujuan pada praktikum acara 1 ini yaitu untuk mempelajari teknik ekstraksi senyawa-senyawa volatil dengan metode destilasi uap dan GCMS. Menurut data Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau ECDC, itu mengatakan bahwa lebih dari 6 juta kasus dengan angka kematian mencapai 6.000 orang itu terjadi pada tahun 2023 di 92 negara di penjuru dunia. Jadi, DBD ini tidak lain disebabkan oleh adanya nyamuk Aedes aegypti, di mana Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang bisa menjadi agen pembawa virus dengue yang menyebabkan DBD. Akibat berkembangnya kasus ini, jadi kita membutuhkan solusi, di mana kaitannya dengan acara 1 ini yaitu jeruk nipis itu merupakan suatu tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman berkhasiat, termasuk juga sebagai formulasi yang bagus terhadap masalah demam berdarah. Hal ini itu disebabkan karena komponen kimia yang terkandung dalam jeruk nipis, antara lain contohnya seperti flavonoid, alkaloid, tanin, minyak atsiri, dan saponin itu berguna sebagai antioksidan dan anti serangga maupun anti laparsida, sehingga dapat dikembangkan untuk permasalahan kasus DBD tersebut. Jeruk nipis adalah salah satu tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri dalam jeruk nipis dapat dihasilkan dengan cara ekstraksi. Pada ekstraksi ini, metode yang digunakan adalah destilasi uap. Destilasi uap adalah proses pemisahan zat menggunakan uap air untuk menguapkan campuran. Hasil dari destilasi akan dikarakterisasi menggunakan GCMS. Adapun alat bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini, alat-alat praktikum yang pertama batu didih, botol vial 10 ml, gelas kimia 50 ml, gelas kimia 500 ml, pisau atau cutter, seperangkat alat destilasi uap, stopwatch, timbangan analitik, dan termometer. Bahan-bahan praktikum: kulit buah jeruk nipis 200 gram, aquades, kertas saring, dan juga tisu. Selanjutnya adalah skema kerja, di mana pada proses skema kerja ini dimulai dari proses preparasi sampel. Pada proses preparasi sampel ini disiapkan buah jeruk nipis segar yang kemudian diambil kulitnya atau dikupas dan kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian langkah kedua adalah proses ekstraksi dengan metode destilasi uap. Kulit jeruk yang sudah dipotong tadi ditimbang sebanyak 200 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam labu destilasi yang diberi kertas saring sebagai alasnya agar tidak jatuh mengenai labu layer 2 yang sudah diisi air. Kemudian dirangkai pada set alat destilasi uap, kemudian diberi termometer untuk mengukur suhu, dan pada labu layer 2 diberikan batu didih untuk proses pemerataan panas saat proses destilasi. Kemudian dinyalakan hot plate sehingga proses destilasi dapat dimulai. Langkah ketiga adalah proses pemisahan. Pada proses ini, ketika destilasi uap sudah dilakukan, akan terbentuk dua fase berbeda antara air dan juga minyak. Minyak atsiri yang terbentuk akan dipisahkan dan ditampung pada botol vial. Lalu hasil ekstrak minyak atsiri ini kemudian ditimbang. Pada hasil pengamatan, kami membahas mengenai seperangkat alat destilasi uap beserta keterangannya, di mana di sini terdapat termometer yang digunakan untuk memantau suhu tetap optimal pada proses pemanasan saat destilasi uap berlangsung. Kemudian ada labu destilasi yang digunakan untuk menampung sampel pada saat proses berlangsung. Kemudian ada labu leher 2 yang digunakan untuk menampung air saat proses pemanasan, dan hot plate digunakan untuk memanaskan air atau digunakan sebagai pemanas. Kemudian pipa U digunakan sebagai penghubung
labu destilasi, dan juga kondensor atau sebagai tempat mengalirnya uap panas saat proses destilasi uap berlangsung. Kondensor digunakan sebagai pendingin untuk mendinginkan uap panas agar berubah ke fase cairan kembali. Adapun klem dan statif merupakan seperangkat alat yang digunakan sebagai penyangga atau untuk menyangga kondensor dan juga tabung penampung hasil destilasi. Adapun tabung penampung hasil destilasi itu sendiri digunakan sebagai tempat untuk menampung destilat atau hasil dari destilasi uap. Untuk menghitung persen rendemen, kita harus mengetahui dulu berat ekstrak hasil destilasi, di mana untuk mendapatkan berat ekstrak digunakan rumus yaitu berat ekstrak plus botol vial dikurangi dengan berat botol vial itu sendiri sama dengan 19,36 gram dikurangi 18,40 gram sama dengan 0,96 gram. Kemudian untuk menghitung persen rendemen digunakan rumus yaitu berat ekstrak dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Didapatkan persen rendemen yaitu 0,48%. Ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk nipis pada praktikum ini menggunakan metode destilasi uap dan proses karakterisasi lebih lanjutnya dapat menggunakan analisis GC-MS. Metode ini dipilih karena mampu menguapkan senyawa volatil tanpa merusak bahan, sehingga komponen seperti limonen dan limonoid dapat terisolasi secara efisien. Dalam prosesnya, uap air yang dihasilkan dari pemanasan itu akan merusak jaringan kulit jeruk nipis, sehingga minyak atsiri dapat teruapkan bersama dengan uap air. Kemudian uap tersebut akan menuju kondensor melalui pipa penghubung atau pipa U yang menghubungkan sampel dengan kondensor, atau dia akan mengalami proses pendinginan sehingga dia akan berubah ke bentuk cairan kembali. Setelah melalui kondensor, minyak atsiri dan air itu akan terpisah karena perbedaan polaritas dan densitas, dengan minyak atsiri itu berada di lapisan atas. Minyak atsiri yang dihasilkan kemudian ditampung pada botol vial atau dapat dipisahkan. Kemudian setelah dipisahkan barulah dihitung rendemen yang diperoleh dengan menimbang jumlah ekstrak yang dihasilkan. Setelah proses analisis data, didapatkan rendemen sebesar 0,48%. Hasil yang cukup rendah ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi bahan baku dan proses destilasi uap sendiri. Berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, diperoleh hasil rendemen sebesar 0,48%. Rendemen minyak atsiri sebesar 0,48% ini tergolong rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kandungan minyak atsiri alami pada kulit jeruk memang relatif kecil, biasanya hanya berkisar 0,1 sampai dengan 0,5%. Minyak atsiri tersimpan dalam kantong-kantong kecil di lapisan kulit, sehingga sulit diekstraksi sepenuhnya jika bahan tidak dihancurkan dengan baik. Efisiensi destilasi juga dipengaruhi oleh parameter proses seperti suhu, tekanan, dan durasi yang jika tidak optimal dapat menghambat pelepasan minyak. Kehilangan minyak dapat terjadi akibat desain kondensor yang kurang efektif atau sistem destilasi yang tidak tertutup rapat. Kualitas bahan baku seperti kadar air dan kesegarannya juga berperan penting. Jika bahan terlalu kering atau terlalu segar atau tidak terdistribusi merata selama proses, pelepasan minyak atsiri akan berkurang. Baik, di sini saya akan menjelaskan acara 2 yang berjudul ekstraksi daun cincau menggunakan metode supletasi dan GC-MS, yang dimana tujuan dari acara ini yaitu untuk mempelajari teknik ekstraksi senyawa non-volatil menggunakan metode supletasi dan GC-MS. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang semakin marak di Indonesia. Menurut data dari WHO, jumlah diabetes di Indonesia terus meningkat dengan faktor resiko seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas. Daun cincau hijau telah dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai bahan alami yang dapat membantu mencegah dan mengelola diabetes mellitus. Berkat kandungan flavonoid yang bermanfaat bagi kesehatan, penerapan gaya hidup sehat termasuk konsumsi daun cincau hijau dapat menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi maraknya penyakit di Indonesia. Daun cincau merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak sekali kita jumpai di Indonesia. Nah, salah satu khasiat dari daun cincau yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu artritis dan juga tukak lambung.
Daun cincau juga memiliki senyawa aktif yaitu seperti flavonoid, di mana flavonoid ini memiliki fungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga anti-arsinogenik. Nah, daun cincau ini dapat kita ekstrak menggunakan metode Soclet, di mana metode Soclet merupakan metode ekstraksi termal yang lebih efisien karena menghasilkan ekstraksi yang lebih banyak. Nah, penggunaan metode ekstraksi ini memberikan hasil ekstraksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode maserasi. Adapun alat dan bahan acara 2, di mana alat-alat praktikum yaitu ada alat ekstraksi Soclet, alat QCMS, blender, batu didih, gelas kimia, labu ekstraksi, dan juga rotary evaporator. Lalu ada bahan-bahan praktikum, diantaranya yaitu ada daun cincau hijau, etanol, kertas saring, dan juga tisu. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pertama yaitu preparasi sampel, di mana daun cincau dikumpulkan dan dicuci hingga bersih, lalu dikering anginkan, diuji kadar air, selanjutnya digiling sampai menjadi serbuk halus. Proses selanjutnya yaitu ekstraksi Soclet, di mana serbuk daun cincau yang sudah dihasilkan ditimbang sebanyak 35 gram, dibungkus menggunakan kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam kolom Soclet, ditambahkan 200 ml pelarut etanol dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius sampai mendidih. Ditampung ekstraksi daun cincau dan pelarut dalam labu ekstraksi. Nah, setelahnya diuapkan hasil ekstraksi Soclet menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm. Lalu didapatkan hasil ekstraksi. Oke, selanjutnya berdasarkan tabel hasil pengamatan dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi selama proses persiapan sampel hingga ekstraksi Soclet, di mana pada proses preparasi sampel, daun hijau yang telah dikumpulkan dan dicuci bersih menunjukkan warna hijau yang alami. Sedangkan dalam tahap ekstraksi Soclet, perubahan warna yang diamati sebagai berikut, di mana pada warna awal pelarut yaitu berwarna bening, hingga warna ekstraksi selama proses ekstraksi juga masih berwarna hijau, hingga warna akhir ekstraksi setelah penguapan ia menjadi hijau pekat. Kemudian dilakukan perhitungan rendemen yang dimana berat ekstrak yang didapatkan dari hasil perhitungan didapatkan sebesar 11,88 gram. Kemudian persentase rendemen didapatkan dari berat ekstrak per berat sampel dikali 100%, sehingga didapatkan hasil akhir berupa persentase rendemen sebesar 47,52%. Ekstraksi daun cincau hijau menggunakan Soclet bertujuan untuk menganalisis senyawa-senyawa non-volatil yang terdapat pada daun cincau. Salah satunya yaitu senyawa flavonoid. Prinsip dari Soclet adalah penyaringan berulang sehingga hasilnya sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Daun cincau hijau adalah tanaman yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti diabetes, gastritis, dan tukak lambung. Flavonoid memiliki sifat antibakteri, antivirus, antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik, dan antikarsiogenik. Flavonoid ini sendiri bersifat semipolar, sehingga digunakan etanol yang bersifat semipolar juga untuk melarutkan senyawa tersebut dalam sampel. Hasil akhir didapatkan berat ekstrak daun cincau hijau yang berwarna hijau pekat sebanyak 11,88 gram. Kemudian hasil perhitungan persentase rendemen dari ekstrak daun cincau hijau yaitu sebesar 47,52%. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengekstraksi senyawa non-volatil pada sampel daun cincau hijau dapat digunakan metode Soclet. Senyawa non-volatil yang ada pada daun cincau contohnya senyawa flavonoid. Prinsip Soclet adalah penyaringan berulang sehingga hasilnya sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Hasil ekstraksi daun cincau hijau didapatkan berwarna hijau pekat sebanyak 11,88 gram dan persentase rendemen dari ekstrak daun cincau hijau yaitu sebanyak 47,52%.
Baik, kali ini saya akan memaparkan acara 3 yang berjudul Analisis Kadar Logam Besi Fe pada siput menggunakan spektrofotometri serapan atom. Adapun tujuan praktikum ini yakni melakukan destruksi dan menganalisis kadar logam besi Fe pada siput. Pada tahun 2020 telah ditemukan kasus pencemaran logam berat di sekitar pesisir Teluk Jakarta, Indonesia. Kawasan ini yang padat dengan aktivitas industri dan pemukiman terkontaminasi oleh limbah industri yang dibuang ke sungai-sungai bermuara di teluk tersebut. Siput, komoditas penting bagi masyarakat pesisir, terbukti mengandung logam berat berbahaya yang melebihi batas aman konsumsi manusia. Faktor utama pencemaran adalah limbah cair dari pabrik manufaktur, pengecatan, dan produksi baterai yang tidak diolah dengan baik. Ditambah pembuangan sampah rumah tangga dan aktivitas pelabuhan. Dampak kesehatan akibat konsumsi siput tercemar meliputi gangguan fungsi otak, penyakit ginjal, kerusakan hati, anemia, dan hipertensi. Aktivitas manusia di kawasan pesisir dapat menyebabkan pencemaran logam berat di lingkungan perairan. Pencemaran ini berpotensi membahayakan ekosistem laut. Salah satu dampaknya adalah terakumulasinya logam berat dalam tubuh biota laut. Akumulasi logam berat dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan organisme laut. Siput gonggong adalah salah satu spesies yang sering terpapar logam berat di perairan tercemar. Siput gonggong tercemar logam berat karena ia hidup di perairan pesisir yang sering terpapar limbah dari aktivitas manusia seperti industri, pertanian, dan pemukiman. Salah satu alat untuk mengukur kadar logam adalah spektrofotometer serapan atom, yang dimana alat ini bekerja dengan cara melewatkan energi pada panjang gelombang tertentu pada elemen target, sehingga elemen tersebut tereksitasi. Berikutnya alat dan bahan praktikum. Yang pertama alat-alat praktikum. Di antaranya ada alat AES, alat destruksi, botol vial, corong kaca 60 mm, gelas kimia 100 ml, gunting, labu destruksi, labu ukur 100 ml, pipet tetes, pipet ukur 100 ml, pisau, rubber bulb, labu kejedal, talenan, dan terakhir ada timbangan analitik. Kemudian yang kedua, bahan-bahan praktikum. Di antaranya ada aluminium foil, aquades, asam sulfat, kertas label, kertas salin Wattmann nomor 52, siput 0,1 gram, dan terakhir ada tisu. Adapun langkah kerja atau prosedur kerja pada praktikum kali ini. Pertama, dimulai dari preparasi sampel. Sampel siput dicuci bersih dari kotoran-kotorannya. Kemudian dipotong dan ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram. Kemudian dimasukkan sampel ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan 8 ml H2SO4 cut. Kemudian dipanaskan 2-3 jam dan didapatkan hasil berupa bubuk kuning. Kemudian yang kedua, penyimpan larutan contoh. Hasil destruksi siput disaring dengan kertas saring Wattmann nomor 52. Kemudian ditampung filtrat yang diperoleh dalam labu 100 ml dan dicuci endapan yang ditinggal dengan aqueous dan dicampurkan dengan filtrat yang diperoleh. Kemudian terakhir ditambahkan aqueous sampai tanda batas. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, penentuan konsentrasi sampel dengan alat spektrofotometri serapan atom. Yang pertama ada pembuatan kurva kalibrasi larutan Fe2+. Larutan Fe2+ dibuat konsentrasi 1, 2, 4, 6, dan 8 mg per liter. Kemudian diukur absorbansi larutan pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Kemudian dibuat kurva kalibrasi dengan menggunakan absorbansi sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X. Dan didapatkan hasil. Kemudian yang B, penentuan konsentrasi. Larutan contoh sampel siput diukur absorbansi larutan pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Kemudian ditentukan konsentrasinya dan dialurkan pada grafik kalibrasi dan dibandingkan dengan absorbansi standar. Baik, adapun hasil pengamatan dari praktikum kami kali ini ada 3, yakni pertama pengabuhan cara basah, kedua penyiapan larutan contoh yang disertai dengan penyiapan larutan contoh, serta penyiapan larutan sampel untuk uji AAS. Ketiga, yakni penentuan konsentrasi sampel dengan alat spektrofotometri serapan atom. Pertama, yakni pembuatan kurva kalibrasi. Dapat dilihat tabelnya pada slide. Lalu kedua, yakni penentuan konsentrasi sampel. Selanjutnya, adapun analisis data. Pertama, yakni tabel analog, di mana diisi dengan konsentrasi Fe2+ beserta absorbansinya. Kedua, adapun grafik hubungan antara absorbansi versus konsentrasi logam Fe2+. Pada grafik tersebut, didapatkan regresi sebesar 0,9862.
Ketiga, yakni penentuan konsentrasi larutan sampel. Berdasarkan persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah slope atau kemiringan garis dan B adalah intercept. Dari grafik tersebut diperoleh nilai Y sama dengan 0,0292X min 0,0263, di mana X menunjukkan konsentrasi, Y sama dengan absorbansi, slope sama dengan 0,0292X, intercept sama dengan 0,0263, dan nilai absorbansi siput yang didapatkannya ini 0,020. Maka dari persamaan garis tersebut dapat dirumuskan sebagaimana yang telah kami paparkan. Jadi konsentrasi CFE2+ pada sampel siput adalah min 0,2157 mg per liter. Selanjutnya yakni pembahasan. Percobaan kali ini bertujuan untuk menganalisis kadar logam Fe pada siput menggunakan spektrofotometer serapan atom. Sampel disiapkan melalui metode destruksi basah dengan H2SO4 dan katalis untuk mempercepat reaksi serta meningkatkan efisiensi. Tahapan meliputi pemotongan dan pencucian sampel untuk menghilangkan kontaminasi, diikuti proses destruksi hingga terbentuk larutan homogen. Setelah itu, larutan disaring dan diencerkan menggunakan aqueous untuk menyesuaikan konsentrasi agar sesuai dengan rentang standar pengukuran. Pengukuran serapan dilakukan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer, di mana ion Fe2+ menunjukkan penyerapan maksimum. Hasil serapan yang diperoleh adalah 0,020 nanometer. Dan terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode destruksi dengan cara basah dapat dilakukan untuk persiapan sampel siput untuk dianalisis kadar logamnya dengan spektrofotometer serapan atom. Konsentrasi logam besi Fe yang diperoleh dari analisis sampel siput yakni sebesar min 0,2157 mg per liter. Nilai ini menunjukkan bahwa pada sampel siput yang dianalisis terdapat kandungan unsur logam berat besi yakni Fe. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.